Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, ini Ramadan hampir berakhir. Kita ini di training 1 bulan penuh. Dengan segala cara, dengan segala istilahnya strategi supaya hati kita ini kembali ke keimanan yang sebenarnya, menjadi lebih takwa. Tapi kan ujiannya bukan hanya di situ. Mungkin selama training ini berhasil, lulus gitu. Nah, sebenarnya lulusnya itu bukan hanya sekedar sebulan ini. Kelihatan lulus bawa ijazah yang betul-betul berhasil itu setahun kemudian kan. Sampai Ramadan berikutnya. Terus pun nih kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar sekali Mas Habib bahwa puasa ini memang bulan training. Karena training maka kelihatan lulus itu kan bukan ketika saat training. Saat wisuda. Saat wisuda. Tetapi 11 bulan kemudian setelah mereka menjalani kehidupan. Berhasil tidak merubah kehidupannya. Berhasil atau tidak, ya di situ sebetulnya. Hakikatnya di situ. Sebetulnya kan begini ya, kita pahami bahwa kehidupan ini sebetulnya kan sangat berat ya. Yang berat itu bukan saja mencari rezeki ya, mencari hal-hal yang digunakan untuk menjalani kehidupan yang sifatnya fisikal ya. Tetapi yang lebih berat lagi itu kan sebetulnya kan menata hati, hawa nafsu itu. Menata hati, menata roh. Bagaimana penyakit hati yang sejak dulu saya katakan berjumlah 17 itu kan. Itu bisa 17 penyakit batin. Itu bisa terkalahkan itu ya, terkalahkan. Bisa hawa nafsu dunia setan itu dipimpin oleh imannya ya. Takwaan itu. Yang tatkala berhasil keimanan itu memimpin hawa nafsu, maka itulah disebut dengan takwa kan itu. Makanya ujung daripada ayat Quran yang mewajibkan kita puasa itu kan la'allakum tattaqun. Agar engkau mendapatkan atau memperoleh derajat takwa. Sebab kalau kehidupan itu diwarnai oleh sifat-sifat ketakwaan, maka disitulah akan terjadi kedamaian, terjadi ketentraman, terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi kalau puasa ini dimaknai training ya, lalu yang dituju itu adalah bagaimana hawa nafsu dunia setan bisa terkendali, itu bisa dikendalikan oleh kekuatan iman, maka disitulah itu berhasil. Orang takwa itu manakala bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Orang puasa itu kan disebut membelenggu setan, setan terbelenggu. Itu bukan setan di mana-mana sebetulnya. Bukan di dalam diri. Itu setan yang ada pada dirinya masing-masing. Itu supaya dibelenggu. Sifat-sifat ajib, sifat-sifat ria, sifat-sifat sombong, iri, dengki, tamak, fitnah, loba, dan takabur itu supaya dibelenggu. Tidak boleh biarkan begitu saja, gitu. Itu puasa. Karena itulah kalau puasa yang hanya sekedar mencegah makan minum itu kan, tidak cukup ya. Maka disebut kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu kan artinya puasa jangan hanya sekedar mencegah lapar dan dahaga. Puasa itu untuk takwa. Orang takwa itu lalu tidak lapar kan begitu malah itu kan. Dan tidak haus. Nah, ini pengertian pemahaman ini Mas Habib yang memang harus berulang-ulang dijelaskan kepada umat ini agar kehidupan itu yang hendaknya kita raih adalah kehidupan yang damai itu. Yang damai itu manakala manusia-manusia itu bisa naik derajat, yang insan itu naik derajat menjadi mukmin.
Kalau hidup ini diwarnai dengan keimanan, maka otomatis akan menjadi bagus. Nah, karena itulah maka puasa yang mengendalikan hawa nafsu dunia setan ini yang disebut berhasil ya, bulan puasa, tapi betapa beratnya, maka bisa digandakan untuk 11 bulan berikutnya. Nah, di situ sebetulnya puasa. Keberhasilannya di sana. Keberhasilannya setelah selesai trainingnya. Keberhasilannya setelah selesai training. Bukan hanya saat training, tapi ketika maju pada dapat nilai cum laude, tapi tidak punya dampak apa-apa. Nah, tidak ada perubahan perilaku. Tidak ada perubahan perilaku. Ya, itulah saya katakan berat. Maka lalu kan bagaimana agar ruhani kita ini sehat kan? Ruhani sehat, kita disuruh untuk bersahadat, kita disuruh untuk sholat, kita disuruh untuk sholat saja yang seharusnya tanda anil fasa wal mukar, masih harus ditambah dengan ini, puasa ini. Puasa lalu disempurnakan dengan zakat, masih haji lagi. Nah, orang yang sudah menjalankan ini pun juga belum tentu beres juga. Belum tentu beres kan begitu. Sudah berhaji berkali-kali malah perilakunya kadang-kadang itu kan menggambarkan betapa sebetulnya beratnya ya. Apa namanya gangguan hawa nafsu ini loh yang menghendaki supaya dipenuhin. Nah itu makanya sebenarnya ada dua kekuatan di dalam tubuh kita ini. Ada kekafiran. Kekafiran itu ya hawa nafsu dunia setan, itulah kekafiran. Nah, supaya lalu di dalam dada itu ada mukmin. Yang berkali-kali saya katakan huwallazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Tuhan adalah yang telah menciptakan itu, pada dirimu ini ada kekafiran, pada dirimu itu ada mukmin. Makanya Gus Dur kan mengingatkan, jangan terlalu peduli kekafirannya orang lain, kan, itu, tapi melupakan kekafiran yang ada pada dirinya sendiri. Nah, di sini ini sebetulnya yang perlu karena itu maka di akhir-akhir bulan puasa ini ya, perlu masing-masing untuk melakukan perenungan kembali selama saya ngikuti training selama 1 bulan itu, gitu kan? Apakah saya telah berhasil kan itu kan? Yang bisa menilai kan dirinya sendiri, betul. Tidak lalu orang lain kan? Kita mesti melakukan perenungan bersama-sama, bukan saja mikir nanti hari raya baju baru, mudik kemana, makanan yang serba enak, berlebih-lebihan yang tadi kita katakan tidak boleh. Tapi seharusnya bisa mengontrol itu. Ya, dan lalu yang paling penting lagi adalah adanya tekad. Tekad pada dirinya itu untuk memperbaiki, untuk menggunakan sifat-sifat yang diperoleh ketika bulan puasa itu untuk menjalani kehidupan selama 11 bulan berikutnya. Nah, kalau ini dilakukan, makanya Mas Habib, kita ini kan disuruh selalu mengevaluasi ya. Hasibu qabla antu khasabu, gitu kan. Hitung-hitunglah gitu kan, dirimu ini sebelum kamu dihitung kan, gitu kan. Kalau sehari-hari kita menghitung, maka perjalanan hidup itu kan semakin lama kan semakin baik. Persoalannya kan kita lupa menghitung. Ya. Itu kan. Yang harus menghitung malah kadang-kadang keliru. Yang dihitung bukan dirinya sendiri, orang lain, tapi yang dihitung orang lain. Agama itu sebetulnya lebih tertuju kepada diri sendiri. Bahkan belajar agama kadang juga keliru loh Mas Habib. Belajar agama untuk memperbaiki orang lain. Tidak ada urusan kalau agama itu dengan orang lain. Berdakwah boleh, tapi dengan perilaku yang baik. Dakwah itu sebetulnya mendakwai diri sendiri dulu. Itu kan, karena itu kan ada itu. Kalau belum beres jangan ngurusi orang lain. Makanya lalu mataku nama la taf'alu kabulatan indallah. Kenapa kamu katakan tapi kamu tidak laksanakan? Benci Allah kepada orang yang
suka mengata tetapi tidak menjalankannya, kan begitu. Itu. Jadi dakwah sendiri itu memang ini orang mengatakan aku kan untuk dakwah, gitu. Ya boleh dakwah, tetapi mendakwai diri sendiri itu lebih penting daripada iman kita itu mendakwai dirinya sendiri dulu, itu kan. Mendakwai agar hawa nafsumu itu, hawa nafsu ini jangan kamu biarkan, itu kamu merdekakan. Hendaknya hawa nafsu dunia setan yang ada pada dirimu itu dipimpin, kau pimpin. Yang disuruh itu iman yang ada di dalam dada ini, gitu. Nah itulah namanya dakwah. Makanya lalu dikatakan ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri, gitu. Mulailah dari dirimu sendiri. Nah ini menurut hemat saya itu dakwah lalu yang diarahkan orang lain lalu jadinya tengkar. Pertengkaran soal orang lama itu kan mendakwai orang lain. Gara-gara orang lain tersinggung. Lalu menjadi tersinggung. Cobalah dakwai diri sendiri dulu. Apalagi lalu mengata-ngatain kafir itu kan. Munafik, lalu bid'ah macam-macam itu tidak perlu sebetulnya. Dia tidak, itu kan nyakiti hati sebetulnya. Bagaimana kita ngajak orang lain bisa berbuat baik dan itu akan menjadi sukses kalau dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kan begitu Mas Habib. Matur nuwun Pak Imam. Makasih Mas Habib. Puasa kita ini di training 1 bulan. 11 bulan berikutnya menjadi semakin lebih baik, menjadi gitu, semakin baik. Bukan lalu pada bulan berikutnya tambah hutang, gitu kan? Tambah pinjaman gara-gara hari raya kan? Iya, jangan sampai malah runyam. Jangan kehidupan agama itu malah mengganggu. Kita beragama itu hendaknya menjadi semakin baik, bukan menjadi semakin beban, gitu kan? Beban hari raya, beban lalu apa hal-hal yang tidak perlu lalu dipaksa-paksakan gara-gara pamer, ria, ajib itu yang justru tidak boleh lagi. Disitulah maka kehidupan ini memang tidak mudah jadinya. Tapi sangat Prof Imam. Jadi mudah-mudahan ada perubahan di penonton, minimal penonton channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi sudah selesai. Apalagi ya, sebentar.